Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi channel saya Rumbeng Auto, channel seputar otomotif. Saya lagi istirahat pemirsa sambil ngadem karena suhunya 33 derajat ini siang ini. Panas banget ini di bawah-bawah pohon jati ya. Nggak penting juga ya. Yang penting ini saya habis eksekusi unit ya. Saya habis ngambil unit pesanan dari subscriber ya, seperti biasa ya. Mobil murah ya, mobil murah. Ini mobilnya Nissan Grand Livina, Nissan Grand Livina XV ya, XV yang otomatis tapi ini ya, yang matic tahun 2012 ya, Livina yang model L10 ya. Kalau yang generasi kedua kan L11. Nah, tapi sama aja sih yang L10 sama L11 ya, sasisnya sama, mesinnya juga sama, mesinnya pakai HR15DE ya, tenaganya ya mirip-mirip lah, malahan lebih nonjok yang ini kayaknya. Karena yang ini ya banyak perbedaan, nanti kita bahas ya masalah Livina. Intinya ini mobil saya dapat di harga berapa ya kan, katanya murah ya kan, karena saya ini dapat di harga 60 juta ya. 60 juta murah apa enggak tahun 2012 Grand Livina XV ya. Kalian bisa cek sendiri ya, cek sendiri di pasaran daerah kalian ataupun di situs jual beli online ya. Kalian bisa cek sendiri. Itu di sana itu banyak yang ya sekitar 80 up lah, ada 85, ada 83, up dikit, up banyak juga ada, atau di bawah 80 juga ada. Tapi kondisinya seperti apa? Nah, ya kan. Makanya biar lebih sportif lah ya. Kita lihat juga kondisinya mobil ini seperti apa. Sekitar gambaran aja. Ini kondisinya masih orisinil ya, masih orisinil sampai head unit masih orisinil. Body ya masih bagus lah, masih orisinil. Ban masih bagus ya kan. Lah terus untuk paling ya ini ya, apa, bumper ya, bumper depan sama belakang itu sudah sepetan ya, namanya aja plastik ya, bumper depan belakang itu paling enggak itu apa ya, ibaratnya tameng ya. Kalau orang perang itu tameng ya, tamengnya mobil itu bumper ya kan. Jadi kalau umurnya aja udah 8 tahun, paling enggak kan pernah nyenggol-nyenggol dikit, apalah, nyenggol becak, nyenggol tembok, nyenggol rumput, ataupun nyenggol cewek. Intinya mobil ini masih orisinil ya kan, sampai joknya, karpet bawaannya pun masih orisinil ya. Nah, PR-nya ya ini pajak. Nah, pajaknya itu bulan 4 tahun 2020 ya, berarti telat 5 bulan ya, telat 5 bulan. Dan pajaknya per tahun 2.600.000-an ya, 2.600.000-an. Terus untuk STNK-nya berlaku sampai 2022 ya, berarti masih berapa lama? 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi ya. Mobil ini sudah saya ambil, sudah di tangan saya, tapi ini nggak saya antar. Kenapa nggak saya antar? Biasanya kan saya antar ya kan, ini nggak saya antar. Kenapa? Karena dia mau ngambil sendiri ya kan. Jadi dia mau cari waktu yang luang untuk ngambil sendiri, dan saya disuruh review dulu lah, atau sekedar ya cek mobil ini dulu, apa minusnya apa, namanya mobil bekas pasti kan ada minus ta, nanti plus minus ada kekurangan apa, itu saya suruh coba dulu aja. Nah, untuk kondisi sih saya pakai ini nggak ada trouble ya. Untuk AC dingin, untuk transmisi udah oke ya, transmisi nggak masalah. Terus untuk apa ya, normal kayaknya ya. Mungkin kalau butuh servis aja lah, ringan biasa seperti umumnya mobil ya. Kalau kita lihat kilometer ini baru 88.000 untuk usia mobil yang 8 tahun ya, 8 tahun untuk tahun 2012 ini ya nggak tinggi lah, masih normal aja ya kan, masih bagus lah, masih dipakai rutin dan nggak terlalu over ya pemakaiannya. Dan yang perlu diketahui, pertama Grand Livina keluar itu kan ada yang 1.800 dan ada yang 1.500 ya kan. Yang 1.800 kita simpan ya, itu mesinnya beda, itu yang mesinnya beda. Kalau yang 1.500 ini mesinnya yang sampai sekarang masih dipakai ya kan. Nah, sekarang kan sudah nggak ada yang 1.800 atau 1.500 yang masih dipakai, yaitu HR15DE ya. Nah, mesin ini Mas sebenarnya terkenal bandel ya kan, perawatannya itu nggak susah, cuman kenapa kayaknya kok kesannya mahal ya kan. Karena apa, generasi yang sebelumnya, yang ini, yang L10 yang pertama ini emang businya emang luar biasa. Paling nggak busi iridium lah, nggak bisa busi standar biasa ya kan, businya busi iridium. Tapi itu benar bisa disiasati juga. Kalau sekarang itu sudah ada busi iridiumnya yang Grand Avanza, itu bisa juga buat mobil ini ya, paling 125an kan. Dulunya paling nggak harus
hampir 200.000 lah ya untuk satu busi. Kalau busi satu, kalau businya kan 4 ya kan, 4 kan paling enggak kan 800.000 ya kan kalau ganti busi aja lah. Kalau mobil-mobil umumnya kan rata-rata ada yang 25.000, 35.000 ya kan. Kalau 4 ya masih ringan lah ya kan, mas satu busi ini aja udah bisa buat beli mobil busi yang lainnya 4 ya kan, misalkan mobil-mobil yang lebih laku lah ya kan. Kenapa mobil ini harganya turun seperti itu juga termasuknya. Tapi sebenarnya nggak masalah kalau mobil ini harganya turun, tapi ini kan barunya dulunya kan mahal ya, jadi kan kualitasnya juga bagus ya kan, build quality ya ibaratnya standarnya mobil yang harga segitulah, tapi ini harganya turun. Kalau kalian beli worth it gak sih beli mobil yang harganya turun? Ya nggak masalah kalau kita belinya pas waktu harganya sudah turun. Yang salah itu kita beli bekas, harganya itu belum turun mobil itu, tapi begitu kita mau jual harganya itu sudah turun drastis. Nah itu yang masalah. Tapi kalau ini dibeli 60 juta mobil seperti ini, kira-kira mau turun berapa lagi ya kan. Nah paling enggak kan ada pertimbangan seperti itu. Jadi insya Allah ya masih worth it lah. Kalau pasar mobil jatuh pun kita dapat mobil mewah, nyaman, ibaratnya kan untuk harga segitu loh. Jangan kita nggak ngomong masalah mobil mewah yang lain banyak ya kan, untuk harga segitu fokus ke mobil ini aja wes. Ini kan Grand Livina emang bermacam-macam toh. Terus sekarang sudah ada keluar lagi yang Livina baru itu yang sama kayak Expander itu toh. Itu mesinnya sudah nggak gendong mesin yang ini sih. Dia sudah basis mesinnya sudah sama kayak Expander. Tadinya tak kirain pakai mesin yang ini, padahal untuk tenaganya itu mesin yang ini itu lebih dikit lah. Ini kan 109 dk toh, yang itu kan yang mesin gawaannya Expander itu berapa ya, 104 lah, selisih 5 dk lah. Dk itu daya kuda ya, sama HP ya, horsepower gitu loh. Tapi untuk torsi ya selisih dikit, cuman 2 Nm aja, 141 dan 143. Terus untuk keluhan ya, kita ngomong keluhan aja ya. Ini juga banyak yang ngeluhan Grand Livina ini ngelitik tenaganya underpower ya kan. Ngelitik itu kan ada terjadinya knocking di ruang bakar ya. Ya karena apa? Terjadinya pembakaran sebelum waktunya, atau pembakaran bukan di tempatnya itu kan, makanya jadi tekanan yang belum selesai langsung ketekan lagi. Intinya kayak gini. Ini kan kompresinya tinggi. Nah, harusnya kan minumnya kan oktanya lebih tinggi ya. Kalau yang generasi L10 ini emang kompresinya lebih tinggi daripada yang L11 ya kan, lebih tinggi dikit lah. Makanya yang ini sebenarnya lebih cocok untuk Pertamax malahan sebenarnya. Cuman ya minim lah, Pertalite lah nggak masalah. Cuma kan banyak juga yang isi premium atau Pertalite terus ya kan. Ya kalau bisa Pertamax lah, sama-sama. Ini mobil juga irit toh 1500, tapi irit juga sama kayak mobil yang 1300 ya kan. Kalau insya Allah kalau kalian ngisinya oktanya bagus ya kan, terus ruang bakarnya dibersihin dulu, karena mungkin sisa-sisa sebelumnya ruang bakar itu kan banyak kerak ya, yang ibaratnya kan jadi nambah volume tekanan ya kan, dan nambah volume tekanan itu juga bisa bikin tambah ngelitik itu, knocking juga. Dan belum juga diperhatikan dari suhu ya, suhu mesin ya, karena kita harus paham juga tahu mobil ini itu sebenarnya lebih membutuhkan pendinginan. Jadi untuk radiatornya harus sehat lah ya kan, pakai coolant lah kalau pengen ini nggak ngelidik ya seperti itu. Kenapa saya pengalaman itu dapat Grand Livina itu 3 kali. Yang pertama itu ngelidik ya kan, yang kedua nggak ngelidik, yang ketiga nggak ngelidik. Ini yang ketiga nggak ngelidik. Kenapa? Padahal ini yang Matic loh, padahal Matic itu yang banyak dikeluhkan ngelidiknya kan. Jadi ada yang ngomong always ngelidik, tapi saya juga kaget kok nggak ngelidik. Berarti kan bagus juga, berarti kan untuk ruang bakarnya, tekanan dan pembakarannya masih sehat lah, sempurna lah. Jadi untuk kalian ya paling enggak harus pahami juga, misalkan tipe mesin ini harus seperti ini, tipe mesin ini harus seperti ini ya kan. Jadi biar lebih efektif lah ya. Kadang belum tentu kita bensin aja yang murah, belum tentu itu malah jadi lebih murah di mobil kita. Bisa juga itu malah jadi lebih mahal di mobil kita karena menyebabkan beberapa macam permasalahan. Terus kalau tenaga underpower ya ini pasti penggerak roda depan dan rasio giginya panjang ya kan. Mungkin yang pakai tidak bisa menyesuaikan di lokasi, contohnya misalkan pegunungan. Ada lagi nih, ini kasus ini agak penting banget untuk pemilik Grand Livina. Kalian buka sendiri banyak berita yang Grand Livina kebakar. Itu kenapa ya kan? Ini cuman gosip aja atau gimana lah. Terus akhirnya saya juga ketemu sama orang yang pernah ngalamin seperti itu ya kan. Cuman dia kebetulan aja waktu kebakar itu dia lihat asap, dia turun, dia buka kap mesin, ada api, dia langsung lari. Pas kebetulan dia parkir di mall. Terus sama
sama inilah pegawai itu dikasih ini semprotan apa, hidran itu apa itu namanya, semprotan itu disemprot langsung itu sudah dipadamkan, tapi kan sudah kebakar banyak juga di ruang mesin ya kan. Ya tetap mobil kan di towing, diderek ya kan. Lah itu kalau yang ketahuan seperti itu aja seperti itu. Apalagi yang nggak ketahuan ya pasti habis lah ya kan. Dan penyebabnya cuma sepele ya kan. Sepele kenapa? Itu di belakang knalpot itu kan ada peredam knalpot. Itu peredam knalpot itu berbahaya itu kalau yang sudah rusak kayak serabut kelapa itu bisa memicu kebakaran karena terlalu dekat dengan header ini apa, manifold ini knalpotnya itu, jadi bisa kebakar itu. Cuman ini tak lihat mobil ini masih bagus dan masih benar-benar fungsi lah. Itu ada umurnya itu. Kalau sudah seperti itu, kalau harus diganti, kalau nggak diganti ya diambil aja ya kan, diambil aja nggak apa-apa bu, buang, nggak usah pakai itu juga nggak apa-apa ya kan. Cuman efeknya kan kurang meredam aja ya. Jadi karena apa, dari teman-teman klub itu, dari Grand Livina itu kayaknya sudah ada riset gitu kan, kayak gitu dikasih apa, kebakar apa enggak, ternyata yang sudah rusak kayak gitu ternyata kebakar seperti itu. Sama ini untuk kaki-kaki ya, kaki-kaki mobil ini kan katanya kan ringkih gitu ya karena gini sebenarnya kadang, dan perawatannya mahal gitu ya. Karena apa, sebenarnya mobil ini kadang udah kena itu karat-karat bushingnya udah kena, cuman nggak kerasa karena mobil ini nyaman kan, akhirnya merembet ya kan. Merembet itu apa ya, akhirnya kena yang lain-lain juga. Makanya ketika perawatan itu langsung habisnya banyak. Karena saya pengalaman dulu pernah, biasanya kalau saya pakai merek yang ya Toyota ya misalnya gitu, itu saya paling servis kaki-kaki banyak lah di depan, itu paling 600 700 ya kan, itu banyak loh, maksudnya banyak part yang diganti. Terus saya pakai Honda itu biasanya melingkat lagi jadi 1,5 juta ya kurang lebih lah, 1,5 juta 1,400 gitu kan. Terus saya Nissan ya kan, kaget ya Pak Livina pernah banyak itu di depan itu 2,5 juta ya kan. Jadi banyak, kenapa? Karena ya itu apa, kelamaan nggak kerasa, akhirnya pada diganti banyak partnya. Dan kalau ke bengkel resminya pun biasanya ada part-part yang emang nggak ini apa, Nissan emang nggak dijual. Misalkan kena apa itu karet ini apa, karet apa itu namanya di arm itu loh, itu karetnya itu kena, itu nggak bisa diganti itunya, harus minta sama armnya sekalian. Padahal kan kalau di luaran, kalau bengkel pinggiran nggak bisa lah ya kan, akalin lah pakai teflon atau emang kadang ada juga karetnya, karena mobil ini kan banyak ya di jalanan. Jadi kan ciri-ciri mobil yang banyak di jalanan itu partnya pasti gampang lah, nggak susah lah, nggak sesusah yang dipikirkan ya kan. Kalau kalian punya, kalian bisa browsing itu pasti banyak lah. Yang online juga sekarang udah banyak, atau di bengkel-bengkel kaki-kaki ya banyak, atau bengkel misalkan yang lain, misalkan selain kaki-kaki kalian bengkel AC misalkan butuh apa ini namanya apa ya, evaporatornya ya kan, karena ini kan terkenal evaporatornya juga apa kurang tahan ya, kurang bandel ya kan. Evaporatornya itu ya bisa. Itu sebenarnya kalau evaporator ya karena mungkin jarang dibersihin aja ya. Kalau ruang kabinnya bersih ya aman. Misalkan kalau ataupun filternya sering ganti apa ya, maksudnya filternya jangan sampai rusak, jangan sampai kotor gitulah ya, ibaratnya rutin lah, perawatannya rutin, insya Allah sih. Itu headlamp depan itu masih saking orisinilnya ya, udah busem ya, udah kucel ya kan. Itu butuh dibersihin juga bisa, itu disalonin ke tukang headlamp bisa, atau ganti bisa. Cuman ya itu masih ori ya. Wajar ya, mobil udah lama ori ya sudah seperti itu kan. Kalau masih bening ya berarti nggak pernah dipakai malam atau sudah gantian ya kan. Jadi intinya mobil ini ada plus minusnya lah, tinggal kalian itu apa, plusnya itu nyampe nggak buat kalian, dan minusnya itu merugikan nggak buat kalian. Kalau misalkan plus minusnya kalian bisa maintenance itu nggak masalah ya, nggak apa-apa, ambil aja ya. Plusnya juga ini harganya murah, mobilnya nyaman, mobilnya irit ya kan. Ya model ya nggak jadul-jadul amat ya kan, dan ya tapi ya nggak modern juga ya, sekarang sudah ketinggalan juga ya, cuman ya nggak jadul-jadul amat. Tapi untuk bodi ya masih bagus sih, agak tebel sih ya. Nissan yang generasi pertama ini yang L10 ini agak tebel ini untuk bodi. Nah gitu aja ya, sekian dulu dari saya ya, review singkat mengenai mobil ini. Insya Allah mobil ini masih sehat, masih standar, masih worth it lah ya untuk dimiliki mobil ini.
Cuman ini banyak yang nanyain mobilnya dijual apa enggak ya. Ini pesanan subscriber, jadi saya itu yang sudah pesan, ini amanah ya, jadi nggak bisa saya jual walaupun dia mau harga yang lebih tinggi, nggak bisa ya kan, karena ini bukan punya saya. Ini pesanan itu berarti ya punya subscriber itu ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga video ini bisa menjadi gambaran buat kalian yang sedang mencari mobil bekas. Saya doakan semoga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan ya, apalagi khususnya untuk kalian yang sedang mencari mobil bekas ya. Dan kalian yang sedang menginginkan mobil ya, mungkin belum bisa belinya sekarang, insya Allah dalam waktu yang dekat kalian akan bisa mendapatkannya. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa subscribe channel saya, pencet tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.